Suka-suka mistis, suka-suka gue ya. Nah, mau ngapain sih lu? nggak tahu men, nggak tahu nih suruh ngapain. Yang jelas suruh ngonten aja pokoknya. Jadi malam ini gue sedang berada di salah satu tempat wisata di Cirebon ya. Masih di tempatnya Kang Ujang Bustomi, Talaga Langit. Malam ini lo bisa nggak ngerese? Udah tahu punya host yang latahan ya. Nah, jadi malam ini gua sama Ki Geni bakal menelusuri museum santetnya punya Kang Ujang Bustomi. Kenapa? Kamu pernah santet? Gimmicknya begitu banget ya. Oh my god, saya terkejut. Ini Ki Geni mana nih? Ki Geni sudah di bawah ya. Oke. Jadi kita bakal coba untuk nge-explore museum santet punya Kang Ujang Bustomi di malam hari. Karena sebelumnya kita udah ada video di siang harinya. Mungkin bisa saya lihat cuplikan ini. Oke, kalian udah ngeliat tadi tayangan videonya di siang hari. Nah, kita bakal coba untuk nelusuri malam hari. Yuk, ikut. Ini jalannya lumayan ya. Curam. Hati-hati kameramen. Iya. Oh ya, gue jangan cepet-cepet ya. Lupa. Udah nafsu. Nah, di bawah sana kelihatan nggak? Kira-kira. Tuh. Ya, kelihatan? Enggak, maksudnya cahaya-cahaya gitu. Iya. Nah, itu lagi syuting Misteri Dunia Trans 7, Ki Geni bareng Kang Ujang Bustomi membahas tentang museum santetnya. Nah, kita bakal coba untuk nge-explore museum santetnya. Untuk saat ini sampai dari pintu masuk ke sini aja itu wow, auranya lumayan ya. Capek. Ya. Auranya lumayan capek gitu. Belum selesai gua ngomong, men, ya. Auranya lumayan capek karena jalannya yang luar biasa, curam banget. Tapi ini keren banget untuk wisata malam nih, keren banget, serius keren banget. Yuk kita ke bawah lagi, kita gangguin yang lagi syuting. Nah, sekarang kita udah ada di titik kedua ya untuk duduk santai di sini ya. Sini bisa duduk santai, kalian bisa duduk santai di sini. Nah, di bawah sana itu sedang ada proses syuting ya. Sedang ada proses syuting dari Misteri Dunia Trans 7, Ki Geni bareng Kang Ujang Bustomi di Museum Santet ya. Bagaimana sih rasanya di Museum Santet pada malam hari? Karena pada siang hari itu lumayan banyak nyamuk. Daripada lumayan. Gimiknya gila. Ya, lumayan banyak nyamuk kalau siang hari. Nggak tahu kalau malam hari, mungkin lebih banyak lagi. Oke, suka-suka mistis, suka-suka gue. Jangan langsung ngomong, belum pasang clip on. Saya Ki Geni Putih menyatakan Anda bukan. Oke. Ya. Tadi aku udah dari atas nih. Dari atas aku udah jalan dari pintu masuk sampai ke sini, ke titik ini. Auranya lumayan ya. Lumayan bikin capek maksudnya. Benar. Ya, tuh lihat. Kalian bisa lihat, bisa di-shoot agak dekat. Keringat jagung tuh sampai jadi jerawat. Nah, thank you. Sini lu ikut, Bang. Nah, jadi gimana Ki? Ini Ki Geni bakal melakukan proses syuting ya bareng Misteri Dunia ya? Bakal ngelakuin proses juga di sini, menjelaskan tentang benda-benda dan penempatan serta nama-namanya. Jikalau memang ada benda-benda yang memang biasa digunakan untuk santet. Oke. Tapi kalau nggak ada, ya udah kita bilang nggak ada. Jadi berarti Ki Geni bareng Trans 7 bakal syuting bareng Kang Ujang juga ya? Bakal sama Ustadz Ujang juga. Kang Ujang Bustomi. Nah, Ki Geni bakal mengeksplor juga, bukan mengeksplor, lebih menjelaskan lagi. Lebih menjelaskan detailnya, dan terus nanti gue bakal kasih tahu tentang santet-santet di Nusantara ini dan sama juga di luar negeri itu apa. Tuh, ada benda yang masih ambigu di sini. Kenapa ada di situ gitu. Ya, yang jelas kita dari Suka-Suka Mistis akan mengeksplor
karena siang kita udah nge-explore ya. Kita siang udah nge-explore dan kita bakal nge-explore malam hari. Nah, untuk siang aja itu luar biasa. Capeknya? Bukan, nyamuknya. Nyamuknya. Apalagi malam hari ya kan. Mungkin lebih dahsyat lagi. Tapi untuk segi mistisnya ya biarkan waktu yang menjawab. Benar nggak Ki? Iya. Benar sekali. Waktu yang menjawab. Kayak gini nggak bisa diajak ngobrol banyak. Dia ngos-ngosan. Capek dari bawah naik ke atas. Udah dia capek. Oke, kita break dulu sebentar. Oke. Oke, nah kembali lagi ya bersama gue Pater Baraja. Nah, selain Ki Geni Seketi dan Kang Ujang Bustami, aku melihat ada teman-teman lagi nih ya, para youtuber terkenal. Yuk kita samperin, kita gerbek. Nah, biasanya mereka ini menggerbek dukun-dukun santet. Kali ini aku bakal gerbek mereka. Assalamualaikum. Kaget. Kayak lu Gus. Ada Gus Nur Samsul. Katanya pulang, kenapa balik lagi? Belum. Oh belum. Kayaknya lagi masih ada yang seru-seru nih mau kita bahas nih. Atau ini jangan-jangan kangen ini? Iya. Kurang lebih. Iya. Kita ngobrol dulu. Bentar, ini rekening saya. Ya. Nah, ini mau kemana sampean? ini marketing, biasa pura-pura pergi dan tarik. Oke. Kita ketemu dua orang ya yang sering gerbek lagi nih ya. Gus, ini setan, Gus. Nah, ini Mantan dukun. Ini lihat. Wih. Oh iya. Ini kayaknya agak kesini dikit, til. Iya. Enak lagi dong. Belakang bunder. Oh, belakang lihat. Alkapir. Nah, ini kali ini berbeda Gus. Kalau kemarin kita ngobrol ya kan, kali ini aku explore nih ceritanya. Jadi lihat lagi rame-rame ada apa ini kan di Museum Santet nih. Lagi syuting. Lagi syuting, ternyata lagi syuting Trans 7 Museum Santet. Nah, kebetulan ketemu sama GNS sama Ki Mercon. Langsung aja gua tanya, bagaimana? Ada korek nggak? Korek. Ya Allah, nggak ngerokok. Nah, oke, nggak nyampe gua. Nggak sampai gua ke sana. Jokesnya nggak nyampe gua ke sana. Oke, Gus. Langsung aja nih, gua mau nanya nih. Nanya apa? Tanggapan Gus ya tentang Museum Santet ini. Tanggapannya tentang Museum Santet luar biasa. Ya, oke. Kenapa? Karena kebiasaan di luar. Ya, kebiasaan di luar. Nah, ya. Jadi kalau masuk itu jadi luar biasa. Luar biasa. Oke. Karena apa? Karena kalau pengen biasa-biasa itu di luar. Biasa-biasa di luar. Kalau mau luar biasa ke dalam. Kalau mau di luar tapi mau biasa di dalam. Di dalam. Ya. Oke. Jangan terlalu kelamaan di luar. Ya. Kenapa? Kalau di luar tidak akan luar biasa, tapi biasa luar. Ngerti nggak? Bisa keluar. Paham nggak? Bisa, paham. Aku nggak ngerti. Yang penting di luar lah. Si Om mau keluar. Wih, artis Bentar. Keluar atau luar biasa? Keluar lemas. Nah, itu lebih enak. Keluar lemas apa itu? Apa ya? Nyampe. Pasti keluar. Terus habis keluar lemas. Iya. Gak nyampe. Lewat lagi. Oh, artis mau syuting. Iya, nggak tahu ya. Itu artis TV ya. Ini artis YouTube. Kalau saya bukan artis YouTube. Jadi artis apa Ki? Nggak ngerti lah, saya mau udah dulu. nggak apa-apa. Woi, di sini bebas. Mau ngerokok mau apa? Katanya Syaiton. Ya, terus Kalau ngerokok temennya? temennya saya. Oh. Oke. Nah, jadi kalau untuk dari energi sendiri Energi apa nih? dari lokasi ini lagi ya. Dari lokasi ini pada siang hari dan malam hari itu kan pasti berbeda ya. Mana nih Ki Mercon? Con sini, Con. Ngapain, Con? Enggak, bukan. Barusan GNS manggil Con, itu agak ambigu. Kalau tambah G kan agak Cong. Kita cowok apa kan? Nah, balik lagi ke pertanyaan tadi. Perbedaan energi di malam hari sama siang hari di tempat ini. Kalau siang biasanya panas, kalau malam biasanya Karena matahari. sepoi-sepoi. Iya, kata matahari. Enggak, ini dari energi mistisnya lah. Dari Biar mistis. kita buat agak serem dikit. Kan selama gitu. ini kita bercanda. Gitu ya. Gitu kan, agak serem dikit. Jadi kalau malam gimana, Con? Dari Ki Mercon lo. Soalnya dia pemburu janda. Oh gitu. Iya. Janda kalau saya. Janda, ya. Ada janda nggak? Hah? Stok.
Ada Chan, udah berdua aja lah. Bukan. Enggak, ini kan lagi mistis. Ada. Kalau pengen segera dapat janda, BBM. Iya. BBM ya. BBM. Pilih BBM bang. Oh, enggak punya. Apa zamannya sekarang apa? Ada janda kaya. Janda kaya. Ada. Anaknya udah pensiun tentara. Cuman gini-gini aja. Enggak, anaknya udah pensiun tentara. Terus? Nah, itu aja. Mateng. Anaknya pensiun tentara. Mateng. Mateng. Itu zaman Fir'aun apa? Mateng. Berani. Hah? Ntar kayak di janda. ntar kayak di no, Anaknya. konten tadi ya. Ada janda, Anaknya anaknya. pensiunan tentara. Tuh. Haram jadah doang. Terus kenapa? Tua Gus. Pahit. Kayak Rasanya tuh pahit Gus. Bapak Nira. kayak ini dong. Tadi aku lihat live kalian nih. Ya kan live kalian. Ada ketemu siapa? Anak itu ya, anak-anak. Si Soleh. Soleh. Dia katanya dengan janda ya. Oh, janda 100 janda. 100 janda dan rata-rata tua. Gini. Nah, gini. Kayak gini ya. Kalau kalau kamu sabun. Tadi. Kalau kamu kan sabun. Pas. Oke, balik ke pertanyaan tadi. Oke, siap. Ini bercanda terus kita ya. Kalau malam di sini itu, nah, jadi sahabat-sahabat kalau teman-teman semua bisa merasakan ya, merasakan di mana ada asin dan ada manis, di sini sangat asin banget. Karena Kenapa? Karena tidak akan kuat. Itu pun kalau sendiri. Tapi jangan sekali-kali sendiri di sini. Dan jangan ngalamun ya, jangan ngalamun. Fokus solawat terus. Oke, di sini ya. Supaya apa? Tapi benar sih. Iya kan? Benar. Jadi gini Gus, kemarin pas kita lagi syuting di sana di Goa, kan aku nggak ada kerjaan tuh. Aku coba live streaming. Nganggur berarti? Nah, lagi nganggur ya, karena nggak ada kerjaan kan. Live streaming ya di salah satu aplikasi. Nyobalah, wah mumpung lagi di sini nih, gua coba deh sendirian jalan ke sini. Gaya. Ya, set turun udah gaya nih, tak ke sini, nyampe lah depan sini. Udah di pintu Sosokan ya? ya, masuk gua. Masuk nih, zet pas masuk. Apa itu? Gua dikagetkan dengan kain putih yang tergantung. Itu luar biasa, bikin saya shock dan akhirnya hilang keberanian saya. Terus mundur, balik. Bukan mundur, lari. Oh, lari. Itu tahu nggak yang putihnya gantung apa? Apa itu? Apa? Itu pocong. Ocong. Iya, pocong yang digantung. Nah itu, jadi karena kan nggak kelihatan. Padahal siang udah tahu, karena siang udah kesini. Set, cuma pas kamera gini, lep, Kaget. waduh, bajingan gula. Kok bisa gitu ya siang? Padahal udah tahu. Udah tahu. Apa itu coba? Ya pertama karena emang pas turun kali udah ngerasain ya. Pertama bunyi-bunyi dari sini nih, dari tempat air Bunyi ini. apa itu? Perut keroncongan. Enggak. Kalau ini pas di air ini kayak ada yang ini loh, kayak ada apa? Yang mainin air gitu loh. Ceprik gitu. Lihat, Cerut gitu. kodok Cerut, ini. itu apaan? Itu cerut-cerut. Kamu itu otaknya pasir. Yang lucu gitu. Bukan, Gimana ini? kayak di ini. Gitu loh. Kayak dimainin misalkan air yang tenang itu dicepak-cepak. Gitu. Pikir Jeder mungkin ya. awalnya udah dari situ udah drop ya kan. Sorot lah, kelihatan lah patung ya kan. Gue perhatiin aja patung nih. Kok nggak patung cewek sini? Iya. Ini kok lama-lama patung ini kok agak aneh ya kalau dilihat-lihat. Udah bodo amat gue. Gue tahu itu. Anehnya gimana tuh? Patungnya ada rambutnya nggak? Anehnya apa tuh? Anehnya? Ya diikat kayaknya rambutnya. Di patung yang di sini yang di. Saya tak lepas lah. Ada juga patung. Oh iya. Ya patung di sini, patungnya di tempat kolam ini. Ngeliat patung karena emang sudah nuansa ini kali ya horor ya, nuansa Ya, horor. mistis. Udah mistis. Jadi mulai berpikir macam-macam. Kita hadirkan. Assalamualaikum waalaikumsalam. Kalau di konten-konten explore kan hadir. Ya khodam bro. Ya khodam. Pas saat kita deketin, hadir. pas saat kita deketin ada apa? Ada Kimerson. Ada kru. Sekarang itu udah nggak zaman hadir-hadiran. Jadi? Karena PPKM di rumah aja gitu, nggak hadir. Benar. Berarti setannya pada PPKM. Ya, maksudnya dia udah online aja sekarang mah. Bentar lu guys ya. Aku ketemu siapa ini? Kok mereka bercanda terus gitu kan? Kita coba serius, dia bercanda. Kan Ini sungguh suka-suka misteri. Ya. Suka-suka misteri itu kan ya Mistis, suka-suka. Gus. Oh, suka-suka mistis. Iya. Kan terserah saya. Iya, betul. Kan saya mistis. Bener, itu konteksnya. Ya. Betul. Nah, balik lagi nih, kalau untuk Kimerson sendiri yang dirasain di sini, ya. Ini agak serius ya, agak serius. Oke. Jadi ya mohon maaf bukannya sombong ya. Ya. Kalau kita udah mengamalkan nubuat, hijib sati, hijib ripai, asma ya latif.
kita bisa melihat bahwa di sini ada beberapa makhluk halus yang tidak bisa sembarang lain orang melihat. Gitu. Nah, pertanyaannya, makhluk halus itu emang penunggu di sini atau emang bawaan dari museum ini? Nah, kalau itu ranah saya. Jadi ada Beliau yang kompeten di bidangnya. ada kalanya yang hadir dari jauh, ada kalanya pengikut-pengikutnya Kang Ujang Bustomi, ada kalanya dari beberapa spiritual yang silaturahim ke sini, terus mungkin khodam-khodam beliau-beliau para spiritual yang datang ke sini itu Ketinggalan. bukan ketinggalan, kayak ada dapat teman baru akhirnya pengen di sini. Lebih betah di sini. Iya, gitu. lebih betah di sini. Oke. Terus ada juga Kang Ujang kan suka gerbek dukun dan sebagainya. Setan-setan yang ada di tubuhnya para dukun ini yang sudah ditobatkan sama Kang Ujang itu dilempar semua ke sini sama Kang Ujang. Oh, kayak Seperti itu. dikurung lah ya. Dikurung begitu. Jadi lebih tepatnya ada juga yang memang penunggu dari area sini. Area sini gitu. ya. Tapi itu lebih minim, tapi lebih banyak dari luar. Berarti di sini bisa dibilang lebih banyak negatifnya daripada positifnya. Iya, tapi karena yang megang Ustadz Ujang Bustomi semua aman. Aman ya. Asal pertama harus ada tawasul, bismillah, mengingat Allah, Ya, benar. sholawat, Benar, harus diselipkan dalam pikiran dan dalam hati, jangan sampai kosong pandangan kita. benar. Seperti itu. Ya Insya Allah. bahasa gaulnya permisi dulu lah. Ya, permisi. itu pasti Kulon nuwun. nggak hanya di tempat seperti ini, dimanapun kita berada ya harus permisi. Nah, pertanyaan terakhir nih. Dari tadi terakhir terus ya. Enggak, aku belum nyomong. Baru mulai. Jadi pertanyaan terakhir nih, yang kan di sini banyak dikumpulin barang-barang Mistis. mistis ya, kayak apa santet-santet lah ya, Benda-benda untuk media santet. Nah, apakah media itu menjadi magnet buat makhluk-makhluk astral untuk hadir di sini? Ah, dalil Ki. Ya bisa. Benar nggak sih persepsi orang tentang seperti itu? Jadi ini benda nih keramat misalnya, kita simpen di rumah malah jadi magnet untuk mengundang makhluk astral. Benar nggak? Dalil Tanggapan? Ki. Ya Oke, kita kasih dalil. pembicaraan jenengan ini ada benarnya juga. Karena berawal dari keyakinan, itu kan keyakinan masing-masing. Benar. Sugesti dan likuli syai'in makom wa alamatu la tudaku abada. Artinya jadi kalau orang udah yakin sama suatu perkara, itu tidak akan bisa hilang begitu saja. Oke. Cuman beda tasbih dengan media dupa atau alat-alat dukun sebenarnya mah mereka itu cuman alat. Iya. Alat cuman berhubung si penggunanya Percaya, yakin, ya itu akan terjadi. Ini Ki, biar rapi biar kan. Kembali kita lebih tepatnya media-media tersebut bisa dikatakan bisa menarik makhluk-makhluk yang tergantung kita meyakininya. Saya tambahin tapi nanti ditambahin dalil ya. Insya Allah. Nah, jadi di dalam kitab itu sudah dijelaskan. Nah, nanti dalilnya ke sini. Di dalam kitab sudah dijelaskan bahwa di mana ada bentuk yang menyerupai manusia, seperti boneka atau Patung, apa, segala macam ya. ya patung dan sebagainya, itu akan Mengundang, bukan mengundang, lebih jin menyukai. fasik, jin kafir dan sebagainya itu menyukai. Dan di Apakah situ bentuk manusia aja atau makhluk hidup? makhluk hidup, Makhluk. Berarti kayak hewan juga. hewan bisa, Oke. selagi itu utuh, Iya. ya, utuh sempurna 100%. Tapi Maksudnya utuh, misalkan kayak harimau dari kepala Iya, sampai utuh. kalau cuman kepalanya aja. kepalanya saja nggak apa-apa, Oh, nggak masalah. nggak masalah. Oke, tuh guys catat. Jadi pajangan di rumah cukup kepalanya, jangan utuh ya. Itu sepengetahuan ilmu hikmah saya. Ya, Oke. Di fikih juga diatur. Diatur juga ya. diatur. Coba dijelaskan Ki. Artinya tidak boleh kita masang lukisan yang full. Oke, jadi Yang lukisannya sekiranya bernyawa. lukisan boleh tapi Jangan full. muka aja misalnya gitu. KTP, gitu Itu boleh ya. Bahkan ada fatwa MUI juga saya menyimak karena orang tua saya di MUI gitu ya. Jadi yang penting jangan pasang foto yang full body. Full body Nah, ya, dari pap-pap ujung kepala sampai dikit-dikit ujung. gitu. Pap 2 huruf. Iya, ujung kepala ya, pap 2 huruf. Pap 2 huruf. TikTok. Udah. TikTok ya. Edit bisa Pap tuntut. TikTok. Ya, Ya. pap TikTok. Di sini bebas pap tete. Udah susah amat sih ngomong. Kok ini jelas banget ya? Ini suka-suka mistis suka gue. Atau penjelajah? Hah? Penjelajah. Tutut. Pernah. Kembali ke patung gimana tadi? Ya, patung tadi. Jadi ya seperti itu. Dalilnya belum Ki. Ya, dalilnya sih yang tipis-tipis aja. Ya, boleh. Man hodama hodima udah segitu aja. Artinya Artinya ya begitu aja intinya Bang.
kita jabarin aja langsung Ya. bahwa makhluk-makhluk yang kasat mata seperti setan, Manusia, jin, iblis sebagainya itu mempunyai kesenangan tertentu, Rasa. rasa seperti di tempat yang kotor, Hmm. benda yang lembab. yang pulih Iya. gitu. Karena kesukaan jin itu ada 3 ya. Kotoran, Ya, kotoran yang lihat kesini saya nggak terima ini. kotoran, aku lihat sini aja, kotoran, darah dan tulang. Ya, itu. Oke, nah pesan buat penonton ini, mungkin dari GNS boleh kasih pesannya Pesan apa nih? menyangkut tentang benda-benda tadi. Pertama kali jangan lupa subscribe dulu channel. Channel GNS dong. Iya. Ya, kan ini yang bakal ditayangin. iya di Tayangnya tempat di saya, mana? di tempat saya. Channelnya Channel KGS Entertainment. KGS Entertainment. Sahabat-sahabat GNS ya yang suka menonton video saya ataupun yang sudah subscribe video saya, wajib untuk subscribe di channel KBS Entertainment. Nah, harus. Bendanya harus, mana? Bendanya. Harus. Benda. Benda apa nih? Nasihat tentang benda-benda. Iya. Atau nasihat tentang yang kita simpulkan tadi. Oh, ngomong dong. Saya cari-cari kok nggak ada. Hah? Tahan di belakang layar Rokom. Oke, pesan tadi tentang benda-benda tadi. Pesan dari benda-benda. Kita boleh mempercayai, kita boleh mengimani sesuatu hal yang gaib karena itu wajib. Dan di situ akan tetapi kita nggak boleh takut dengan bentuk apapun itu mengenai tentang media-media santet. Kalau kita tersugesti di dalam itu, di dalam ruang dimensi tersebut, maka akan mudah bangsa-bangsa makhluk gaib, jin, syaiton, ataupun siluman dan sebagainya, bangsa makhluk astral akan mudah masuk ke tubuh kita melalui lubang 9. Setelah melalui lubang 9, maka di situ akan menghidap di peredaran darah pembuluh darah besar. Di situ akan berbahaya. Iman dan takwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, takut dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita takut kepada apapun termasuk setan, termasuk media-media santet. Karena hakikatnya semua itu atas kehendak Allah. Yang artinya kita harus kembalikan kepada Allah. Hanya itu saja. Oke. Dari Kimercon ada? Ada sedikit nambahin aja Ya. bahwa Nggak punya karya. benda gitu Nggak punya karya. Cuman ya lebih bagus kita ya sih dengan yang berfaedah adalah yang sudah ada betul-betul fungsinya, apalagi di zaman era globalisasi saat ini, zaman now, zaman canggih. Milenial ya. Iya, lebih baik hias dengan Jangan lama-lama, ini sarung saya melorot ini. Iya. Oke. Jangan lama-lama. Apa pesannya? Jangan lupa subscribe channel. Kimercon Kimercon official. Official. Oke. Pesannya apa? Tadi Udah. Udah tadi. Nggak jelas pesan apaan. Oke. Gua Patra Baraja. Kimercon dan Kimercon dan GNS Gus Nur Samsun. Pamit undur diri. Terima kasih.